Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yunisofiana akan menjawab tentang pertanyaan tema job description. Adapun poin yang A yaitu mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil berikut ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang tidak mau masuk kelas? Bila ada anak murid yang tidak mau masuk kelas, yang harus dilakukan motivator yaitu kita ajak nih anak untuk melakukan kegiatan yang dia sukai. Ayo kakak, kita masuk yuk, kita main, kita lakukan kegiatan mewarnai yuk, kesukaan kakak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang menangis? Jika ada anak murid yang menangis, terlebih itu di dalam kelas, kita harus segera untuk mendiamkannya atau menenangkannya. Ketika anak sudah mulai tenang dan rileks, kita ajak nih anak untuk melakukan kegiatan yang dia sukai. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang mengganggu murid lainnya? Yaitu pastinya kita harus segera alihkan nih perhatian dia, karena ketika dia sudah mulai mengganggu murid lainnya, itu pastinya konsentrasi dia sudah mulai menurun. Dan untuk mengalihkan perhatian dia, makanya kita berikan kegiatan yang dia sukai. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang melamun? Ketika ada anak murid yang melamun, kita pastinya ajak nih berdialog. Kakak kenapa? Ayo yuk, mulai lagi yuk, kerjakan yuk. Yaitu atau segera berikan kegiatan yang dia sukai. Kemudian yang ke B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Pastinya kita melakukan evaluasi sesuai level masing-masing anak. Kemudian kita juga membuat laporan tentang masalah apa yang terjadi ketika dalam kondisi atau yang timbul dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ke C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya? Pastinya kita harus pastikan nih kalau keadaan kelas itu rapi dan bersih, dan juga file kegiatan sudah harus disiapkan. Dan juga motivator sendiri nih harus selalu tampil ceria. Dan juga kita jangan sampai kita harus selalu tetap tenang dan tidak marah ketika ada anak murid yang dalam menghadapi murid. Kemudian jangan ada nih pikiran bahwa dasar nih anaknya ini tidak mau belajar, bodoh, seperti itu. Kemudian kita harus membuat anak murid merasa nyaman dan juga senang. Dan kita harus alihkan nih, kita harus pastikan bahwa anak melakukan kegiatan sesuai dengan minat baca dan minat belajar. Dan juga kita harus memberikan evaluasi afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Pastinya juga dengan melakukan yaitu PMR. Dan juga yang selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu caranya itu kita tanya terlebih dahulu nih, biasanya kepada orang tua murid. Ini nih, bunda ini anaknya kakak ini seperti apa kesukaannya, atau di rumah dia seperti apa karakternya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan seperti apa ketika sedang dalam proses tahapan belajar. Kemudian dan selanjutnya yaitu yang kedua, mengenai jawaban pertanyaan tentang tema tugas dan tanggung jawab motivator. Adapun poin yang A yaitu mengenai target di kelas Bimba A I U E O. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A I U E O yang harus dicapai
oleh motivator. Pastinya yang harus dicapai itu kita suasananya di kelas itu nyaman dan menyenangkan, dan juga anak-anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan pengembangan minat baca dan belajarnya, dan juga anak juga melakukan nih kegiatan yang berhubungan sesuai dengan tahap perkembangan kemampuannya. Kemudian kita juga pastikan lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar meningkat dari sebelumnya. Kita lihat nih apakah anak nih kemampuannya meningkat nggak dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A I U E O. Pastinya kita sebagai motivator, kita harus selalu menyayangi anak murid kita, kemudian juga bisa mengendalikan diri ketika ada anak murid yang mulai kehilangan konsentrasi nih, dan kita harus mengendalikan diri nih, bagaimana ya supaya anak mau melakukan kegiatan yang dia sukai lagi. Kemudian kita juga harus menerapkan konsep variation skill nih, sesuai dengan kemampuan kita sebagai motivator dalam memvariasikan kegiatan belajar mengajar. Kita juga nih harus memberikan afeksi atau apresiasi kepada anak, seperti itu. Bila nanti kita mengalami kesulitan, kita nanti bisa meminta bantuan kepada sesama motivator lainnya. Kemudian yang ke B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab motivator Bimba pastinya yaitu membuat kelas menjadi nyaman, kemudian membuat kelas menjadi aman juga nih, seperti itu, aman bagi anak-anak. Dan juga pastinya ketika kita mengajar di dalam kelas itu, kita bisa membuat suasana belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ke C, yaitu mengenai tanggung jawab motivator ketika di dalam kelas, yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di dalam kelas itu aman, yaitu kita harus pastikan nih bahwa seperti alat-alat tentang listriknya ada stop kontak, sudah tertutup, dan tidak ada juga tidak ada hewan atau serangga di dalam ruangan, dan juga kita pastikan tidak ada genangan di dalam kelas, seperti itu. Kemudian seperti sirkulasi udara, atau kita pastikan nih bahwa kipas angin di dalam kelas itu posisinya aman nih bagi anak, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu nyaman? Pastinya kita harus pastikan nih sirkulasi udaranya baik. Ketika sirkulasi udaranya baik, pastikan anak nanti merasa nyaman, anak tidak akan merasa kegerahan, seperti itu. Dan kita sebagai motivator harus selalu menyayangi nih anak, dan juga mengasihi anak, dan agar anak nanti merasa nyaman ketika bersama kita, seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Pastinya yaitu ketika anak baru datang, kita menyapanya nih, kemudian kita selalu tersenyum sama dia, dan juga berwajah ceria, tidak menunjukkan sikap marah, seperti itu, dan tidak
pastikan kalau kita itu berpenampilan rapi dan juga wangi, karena anak-anak pasti akan senang nih kalau kita berpenampilan rapi dan wangi. Dan juga kita pastinya ketika anak mulai mengganggu temannya atau ketika mengganggu motivator, kita harus bisa untuk mencegahnya, seperti itu. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan? Pastinya kita harus menjadikan murid ini senang dan antusias ketika di dalam kelas, dan juga murid mau melakukan semua kegiatan yang ada di dalam kelas dan anak tidak merasa terbebani dengan itu. Kemudian yang kelima, apa saja yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya? Tadi pertanyaan kelima yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu pastinya kita akan selalu arahkan nih untuk bermain tiket, dan kita fokuskan dalam bermain baca-bacaan, seperti itu. Nanti kita bisa selingi nih dengan kegiatan lain seperti menarik garis, mewarnai, atau dengan berhitung. Yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak bahwa anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Pastinya kita akan terus melakukan evaluasi seperti evaluasi afektif, psikomotorik, dan kognitif, seperti itu.